Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Aka dan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah, ini sebagai tindak lanjut kegiatan yang sudah pernah dilakukan di Universitas PGRI Banyuwangi. Tapi ada hal yang penting lagi, mungkin baru kita melihat dan mendengar ada satu istilah atau bacaan yang ada di depan yang dikenal dengan Education for All University. Nah, ini nanti kita dibuat santai saja karena memang sepertinya dari penataan tempat kursi ini memang dikemas santai, artinya santai dan ilmiah. Nah, ini tentunya harapannya nanti banyak sumbangsi pemikiran terkait dengan masukan-masukan bagaimana kedepannya sebuah lembaga ini. Dan yang kedua, hari ini Education for All University ini juga mempunyai agenda yang kedua, saya kira bagaimana kita mencoba untuk mendalami sebuah pemikiran dari Mas Supranoto terkait dengan berketuhanan dan berkebangsaan. Nah, yang pertama nanti saya berikan kesempatan kepada Bang Joni, mungkin ada masuk tambahan dari Pak Somad, dan yang terakhir Pak Prof. Nah, nanti kita harapannya sebelum jam 12 bisa selesai, karena di pandemi COVID ini bahasanya tidak boleh melebihi dari 2 jam begitu. Nah, nanti kalau ada diskusi lagi nanti kita lanjut lagi. Monggo Pak Joni nanti sebagai pengantar bisa diperkenalkan Education for All University itu apa? Monggo Pak Joni. Terima kasih kepada saudara moderator yang kemarin sudah memoderatori di Unibah, Bapak Miskawi. Bapak Miskawi ini lama saya kenal, bahkan moderator yang handal untuk di Banyuwangi. Saingannya kami Elias yang sudah tidak tayang. Ya, mudah-mudahan acara ini bisa membawa hikmah kita semua, karena yang kita bahas atau kita kaji ini tentang Bapak Mas Supranoto sebagai masyarakat Banyuwangi yang lahir di Banyuwangi, asli orang Banyuwangi, karena masih terah Tawangalun. Dia punya pemikiran dan mempunyai cara mengajarkan bagaimana berbangsa dan bernegara dengan secara damai. Acara ini diselenggarakan oleh Education for All University, yaitu perguruan tinggi tidak formal, tapi kita ada kajian-kajian, bahkan produk-produk yang kita jalankan sudah banyak. Terutama kita akan memberi motivasi kepada saudara-saudara dan bapak-bapak yang lebih senior, lebih pengalaman untuk bisa memberikan edukasi ya. Karena beberapa produk dari Education for All ini antara lain para seniman dan budayawan yang selama ini kadang sebatas katanya, sekarang kita realisasikan dengan cara berdasarkan histori. Jadi bukan katanya, bukan dongeng, tapi real bagaimana hidup sebagai manusia. Ini kaitannya dengan manusia. Jadi Pak Mas Supranoto ini memberikan pendidikan bagaimana manusia itu yang sebenarnya. Produk-produk Education for All yaitu tadi memberi motivasi kepada seniman lukis, seniman pencipta lagu yang dulunya belum ada partitur untuk seniman lagu, itu sudah saya buatkan. Dan itu
semuanya sosial ya, jadi jangan bicara tentang profit. Barangkali nanti ada yang bergabung, nanti tanya tentang profitnya apa. Jadi Education for All ini non-profit. Kita pernah mendirikan STISI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, sekarang sudah mengeluarkan beberapa alumnus, tapi tidak berlanjut karena memang pemerintah masih belum ada sentuhan dana. Dosennya gratis, mahasiswanya ya gratis, bisa bayar. Jadi itu untuk seniman lukis. Juga kita memberikan kajian-kajian tentang Banyuwangi ke depan, Banyuwangi yang akan datang, yang sampai sekarang masih terjadi kontroversi hari jadi Banyuwangi, tapi sudah didok untuk sementara hari jadi Banyuwangi, walaupun hari jadi yang pakai dasar Puputan Bayu. Sekarang kita terfokus pada kajian yang dijalankan oleh Education for All, perjalanan manusia berketuhanan. Ya seperti yang judul, mungkin bapak-bapak, saudara-saudara sudah membaca. Syukuran nanti ada pertanyaan. Jadi saya tidak mengulas lagi karena kemarin sudah disampaikan oleh moderator, sudah pernah disampaikan di Unibah. Dan karena keterbatasan waktu, nanti silakan aja yang kira-kira nggak berkenan atau kurang cocok, silakan bertanya, nanti akan dijawab oleh narasumber. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sambung. Oke, monggo Prof. Ya, biar lebih fokus ke diskusi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi, lebih dahulu saya mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam selawat terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Dan saya menyampaikan begini ini, mengapa sebelum kita masuk pada materi, menjelaskan mengapa kita berdiri Education for All University berbasis non-formal. Ini ide saya ini justru muncul dari Telemong. Kepala sekolah SMP Telemong, yaitu Pak Haji Yusuf itu orangnya. Nah, Pak Yusuf ya, Haji. Kemudian juga terkesan ketika saya menghadiri wisuda anak saya di Universitas Negeri Jember, berdiri perguruan tinggi non formal juga di Kalimantan Timur, sampai menyumbangkan dana sebesar 27 juta pada waktu itu kepada UNED. Biasanya UNED yang harus nyumbang, ya yang menyumbang itu justru perguruan tinggi di Kalimantan yang berbasis non formal yang tidak tercatat pada PDPT perguruan tinggi di Indonesia. PDPT itu adalah pangkalan data perguruan tinggi nasional di Jakarta, di Dikti. Jadi logo tidak ada, memang tidak ada. Karena ini Pak, kita di dunia merdeka ini seharusnya kita harus merdeka, tapi kita tetap tunduk pada Pak Dekan, Pak Agus ya. Pak Agus, monggo di depan Pak Agus. Monggo. Sudah sedikit saja. Monggo boleh. Jadi Pak Agus.
Kemudian tidak kalah pentingnya ketika perguruan tinggi yang berbasis non formal yang sekarang kadang-kadang saya mendapat kecaman dari kawan-kawan, Pak, dibubarkan saja. Loh, kalau dibubarkan kita tidak punya pijakan bergerak. Nah, kalau Bapak punya ide, salurkan lewat Education for All University berbasis non formal, insya Allah kita bisa memberikan satu terobosan, bisa masuk pada gerakan ini bermula dari juga ketika seniman seni rupa kelompok 21 ya Pak, 21 yang ketuanya adalah Pak Joni, saya sekretarisnya, kemudian juga mendirikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia dan juga sudah mendapat restu dari LLDT pada waktu itu, cuma kita kekurangan dana. Sebab kalau ini Universitas PGRI Banyuwangi yang diwakili oleh Dekan Pak Agus Mursidi, Dr. Satu jurusan aja berapa M? 3M, satu jurusan. Jadi orang sekarang itu jangan membayangkan mendirikan perguruan tinggi satu jurusan 3M, harus ada di bank. Nah, ini kita memerdekakan diri Education for All University berbasis non formal, nggak ada dananya. Justru dananya dibantu oleh bapak-bapak yang lain. Kayaknya orang kaya kemarin mengadakan di Unipa juga sukses. Saya tidak akan membubarkan, bahkan harus merdeka. Perlu saya beritahukan, apakah di PDPT itu, kalau kita tidak masuk di PDPT, apakah tidak mempunyai penghargaan sama sekali? Tidak, tetap mempunyai penghargaan karena kita mempunyai pusat kegiatan di lantai 17 di Pancuran, Jakarta. Nah, kita sampaikan ke sana. Ternyata Bapak-bapak, Education for All University ini dicontoh oleh Menteri Pendidikan yang sekarang ini modelnya Education for All University, karena hanya Education for All University itu tidak punya dana. Kalau di pendidikan sekarang ini modelnya adalah pendidikan formal alternatif non formal. Tapi yang menang adalah formal, non formal, karena berkat COVID-19 ini. Ada menangnya. Ya kita harus bangkit. Dan kebetulan saya sendiri itu adalah bidang saya. Jadi kalau ada orang maaf Pak Agus sebagai rektor, kalau saya barangkali agak berminat untuk jadi rektor di perguruan tinggi yang bersifat formal karena bukan bidang saya lebih senang non formal, bebas, mau beli rujak di pinggir jalan bisa. Gimana? Baik, sambil pelan-pelan santai saya masuk pada materi aja. Mungkin saya beritahukan juga narasi buku ini direstui oleh saudara rektor, walaupun ada yang mengatakan tidak ada saudara rektor, tidak apa-apa, ini rektor swasta, lebih swasta lagi. Pak Joni, Dr. Insinyur L. Joni Arianto, ini orangnya nyeleneh tapi banyak memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Nah, itu ada lagi tokoh yang agak vokal, yaitu Holili. Waduh, kalau ada gimmick seneng. Itu adalah tokoh juga Education for All University. Dan penyaji ini adalah, narasi ini adalah direstui oleh
Bapak Rektor Universitas PGRI Banyuwangi ketika awal. Sudah Pak ya, sudah dibaca, sudah ditandatangani. Kemudian oleh Pak Dr. Agus Musidi MPD, dia adalah doktornya adalah apa Pak? Kajian budaya. Hebat, Banyuwangi punya. Kemudian Dr. Abu Samad MM, dia orangnya Pak Tumat. Dia banyak memberikan narasi bidang sejarah. Kemudian Dr. Andus Topan Rananda ini tidak hadir, dan saya sendiri. Ini semuanya sudah ada di sini, coba ya. Kemudian pola pemikirannya saya jelaskan, sehingga nanti barangkali akan menjelaskan ini bapak-bapak kok begini begitu dan sebagainya. Kalau tulisan ini memang ketuanya adalah Pak Joni, kemudian juga saya sebagai anggota, dan juga dalam rangka memperkuat buku ini supaya apa? Memang aturan penulisan itu bermacam-macam. Barangkali ini kok begini, kok begitu dan sebagainya. Ini macam-macam. Kalau ini diperbanyak tebal bahwa mau dijadikan bantal bisa. Saya jelaskan. Kajian ini, kajian teologi ini adalah saya masuk pada sejarah Pak Pranoto. Melihat Pak Pranoto itu adalah orang tokoh di Banyuwangi yang mau turun ke bawah. Coba bayangkan. Jadi seorang tokoh yang mau turun ke bawah. Biasanya kalau sudah pejabat mau didatangi orang kecil, tapi Pak Pran enggak. Nah itu satu kehebatannya. Yang kedua, dia membina generasi-generasi dengan secara non formal, pas dengan jurusan saya. Kemudian yang ketiga, dia juga menyampaikan spiritual kepada kita semuanya. Mari kita baca buku ini. Jadi buku ini sumbangan saya dengan kawan-kawan narasumber. Yang pertama sumbangan tentang pengembangan model, ya, pengembangan model. Pak Pran menyajikan materi kok bagus sekali, tapi saya kritik Pak, ini kurang bagus Pak, Bapak tidak punya model. Ya Pak Rifin, tolong dibantu bagaimana enaknya. Nah, saya sumbangkan tentang modelnya. Modelnya bagaimana? Ini Pak Ibnu juga. Wah ini tokoh ini. Tokoh-tokoh semua ini. Jangan ada. Jadi model nggak ada. Nah di sini saya sampaikan model apa. Nah ini biasanya dulu waktu Pak Kolidi menerima mata kuliah itu adalah pengembangan kurikulum. Itu kalau formal. Kalau non formal namanya pengembangan model program. Programnya apa? Programnya dalam bentuk singkat. Jadi umpamanya ya, kita mendidik tentang seni lukis 2 hari bisa. Kita mendidik lagi tentang apa lagi? Batik 2 hari bisa. Nah inilah saya rebut supaya kita punya program dan tidak disalahkan oleh pemerintah. Loh mengadakan apa ini? Ini apa? Provokasi. Nah kita nggak ada. Kita membantu pemerintah. Model itu adalah pengembangan program. Pengembangan program itu yang tokoh-tokohnya ini yang awalnya adalah di sini Pak Mukarom ini orangnya ya, Pak Mukarom, Pak Rudi ini Pak Mukarom yang mana Pak Mukarom ya, Pak Rudi ya, saya sering mengatakan Profesor Rudi itu. Kemudian Pak Ibnu ini yang menggarap program. Kemudian model itu, kemudian tentang keilmuannya saya bantu lewat
tokoh akademisi, yaitu Bapak Agus, saya sendiri, Pak Joni, Pak Miskawi, Pak Somad, dan ada yang tidak hadir yaitu Topan, mungkin berhalangan. Jadi keilmuannya sudah jelas. Bagaimana tentang ketuhanan? Nah, ini sejarahnya sudah jelas, nggak perlu dibahas lagi barangkali, tapi perlu ditanyakan. Ya. Kemudian materi program itu sudah tertulis pada buku 1. Buku 1 yang sudah digarap awal-awal ya Pak ya. Yang waktu itu adalah ketuanya adalah Pak Ibnu. Nah, itu sudah ada. Itu mengenai program. Kemudian kenyataan perkembangan pada hasilnya, bukan ini terlalu mengkultus pada Pak Pranoto, tetapi kenyataannya banyak orang-orang yang dibina oleh Pak Pranoto itu mempunyai keyakinan yang besar untuk memberikan suatu cita-cita yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Bagi mereka yang apakah tujuannya apakah pemusyrikan, kadang-kadang ada yang pemusyrikan, itu tergantung pada dirinya sendiri, musyrik tidaknya tergantung pada dirinya sendiri. Tapi paling utama Pak Pranoto itu mengajarkan supaya kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Demikian barangkali nanti saya serahkan kepada Bapak-bapak. Barangkali ada yang tidak cocok di sini boleh dikritisi. Dan ini kita akan berikan ke Universitas Gadjah Mada, juga saya berikan ke Universitas Pendidikan Indonesia, ke Malang dan UNED. Jadi perguruan tinggi negeri yang besar saya pilih, Bapak-bapak. Dan ini sudah diharapkan oleh Profesor Ilham Khotimah, kapan dikirim katanya yang dari Bandung. Monggo Pak Somad, barangkali saya kembali ke ya Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang muda berdiri Pak, mohon izin. Yang saya hormati Pak Profesor, Pak Joni selaku pembicara. Sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan adalah masukan-masukan yang sudah diberikan di pertemuan awal Pak. Kami dari akademisi memberikan beberapa catatan, tetapi belum juga dibicarakan lebih lanjut, belum ada pertemuan, sehingga pada hari ini saya datang, ternyata saya di depan lagi kan gitu. Saya nggak ada bahan untuk menyampaikan secara pendekatan metodologi secara akademisi. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, buku-buku ini harapannya menjadi sumbangan yang sangat berlian, di mana di Banyuwangi ini miskin untuk menceritakan ketokohan Pak, sangat miskin. Sehingga di saat kita mau mengajukan sosok pahlawan, mau mengorbitkan ketokohan itu sangat sulit, karena dari akademisinya memang jarang untuk menulis ketokohan di Banyuwangi khususnya. Nah, membicarakan persoalan tentang pendidikan luar sekolah yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, sebenarnya di masa pemerintahan sekarang ini sangat berpeluang baik apabila For All University ini mau berdiskusi. Kenapa? Di Banyuwangi itu ada lebih dari 18 perguruan tinggi Pak. 18 perguruan tinggi, lebih dari 10 perguruan tinggi ini pendekatannya adalah pendekatan agama. Kalau hari ini kita bicarakan tentang naskah
fakultas teologi, seharusnya ada beberapa universitas atau perguruan tinggi atau sekolah tinggi dari agama yang mau menyumbangkan pemikirannya tentang metodologi penulisan teologi. Kami pernah membicarakan itu waktu saya masih di Udayana. Saya ambil S3 kajian budaya di Udayana. Saya memang fokus untuk penulisan pendidikan pesantren atau teologi. Saya lihat, tetapi ada banyak kritisi dari kemarin waktu kita melakukan seminar awal tentang buku ini, perbaikan tentang pendekatan akademisnya sehingga bisa dibaca dan dipertanggungjawabkan. Terus bagaimana dengan perjalanan universitas non formal ini? Apakah bisa dilanjutkan? Sebenarnya sangat bisa. Dengan pendekatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, kampus ini bisa bekerja sama dengan kampus-kampus lain tanpa harus mengeluarkan biaya, sehingga bisa membuka program studi di sini, Pak. Tergantung bapak-bapak yang ada di sini sebagai senior-senior yang ada di Banyuwangi, perlukah kabupaten ini membuka perguruan tinggi seni apa yang disampaikan oleh Profesor tadi? Kalau perlu, bagaimana langkah-langkahnya? Pemikiran-pemikiran brilian ini perlu ditangkap oleh generasi muda, khususnya sebagai pelaksana. Bapak-bapak senior ini sebagai penyumbang pemikiran, langkah-langkah yang harus diberikan. Nah, kami perlu itu, Pak. Peluangnya adalah menuju Banyuwangi ke kota wisata. Karena sampai detik ini Bupati yang kemarin Pak Anas, sekarang dilanjut Bu Ibu, masih menggaungkan tentang pariwisata. Tapi kita harus jujur, masyarakatnya belum siap tentang pariwisata. Nah, ini pun perlu masih didiskusikan, perlu masih dipecahkan. Perlu identitas-identitas yang memberikan kekhasan daripada pariwisata Banyuwangi. Banyuwangi yang merupakan budaya tua, lebih tua Banyuwangi daripada Bali, tapi kita nggak punya ciri khas tentang pariwisata, edukasi sejarahnya, edukasi budayanya yang bisa disondingkan dengan pariwisata. Ini masih belum, Pak. Banyak PR kita. Apakah mahal pendirian kampus? Sebenarnya tidak. 3M yang dinyatakan oleh Pak Prof tadi itu hanyalah jaminan apakah kampus yang berdiri itu mampu berdiri dalam waktu 5 tahun. Sebenarnya hanya jaminan saja kalau memang arahnya ke sana. Sehingga perlu adanya pertemuan-pertemuan ilmiah yang menghasilkan kaidah-kaidah ilmiah. Bagaimana dengan buku ini? Ini yang harus kita pecahkan pada hari ini. Jangan sampai kita mengirimkan buku hanya sebatas apa bahasanya, artikel biasa, bukan artikel ilmiah, apalagi buku ilmiah. Seperti apa yang dinyatakan Profesor tadi, buku ini harapannya akan dikirimkan ke Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, terus Universitas Jember yang notabene sangat memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Harapannya adalah hari ini kita bongkar lagi apakah buku ini sudah mendekati kaidah-kaidah ilmiah. Saya kira gitu, Bapak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Nanti santai saja karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof bahwa di sini adalah kumpulan orang-orang merdeka, bebas untuk berbicara. Saya mengenal Pak Holi ini luar biasa, kalau sudah ngomong bisa sampai kemana-mana. Sama saja yang dikaji di dalam satu karya For All University ini, bahwa melihat cara berketuhanan
berkebangsaan Mas Supranoto ini bisa dilihat dari kacamata filsafat, bisa dilihat dari kacamata sejarah, sosiologi, antropologi, dan psikologi. Artinya di dalam forum ini juga bebas untuk memberikan sebuah pemikiran. Katanya orang-orang yang merdeka bebas untuk berpendapat, bebas untuk berbicara. Yang terpenting adalah kontribusi kita memberikan sumbangsi pemikiran kepada khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Bebas kita untuk berpendapat. Nah, yang kedua adalah memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Agus. Sangat jarang sekali ada sebuah karya yang membicarakan terkait dengan tokohan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Banyak tokoh-tokoh pahlawan yang kita usulkan juga mental, akhirnya tidak jadi. Nah, ini adalah satu sumbangsi bahwa orang-orang yang bebas cara berpikirnya, orang-orang yang bebas untuk berpikir juga bebas untuk memberikan sebuah sumbangsi melalui sebuah pemikiran-pemikiran. Nah, dalam kesempatan kali ini saya memberikan satu kebebasan pula. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran. Tidak hanya bertanya, memberikan sumbangsi pemikiran. Bagaimana langkah ke depan kampus for all university ini ke depan harus bagaimana? Apa yang harus bisa kita sumbangsikan untuk Kabupaten Banyuwangi khususnya. Nah, saya berikan kesempatan kepada audien untuk memberikan sebuah sumbangsi pemikiran baik untuk lembaga non formal ini ke depan. Yang kedua untuk sebuah karya yang dilihat dari aspek multidisiplin ilmu. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bapak Profesor kemudian para dosen yang hebat-hebat ini, Pak Wiono, mohon maaf mohon izin. Langsung saja. Jadi karena ini berpikir bebas itu tidak ada hukumnya. Gitu. Apa namanya? Bebas nilai, ya. Bebas nilai. Yang dihukum itu kalau orang Islam itu namanya taklif, perbuatan. Sehingga sebebas apapun, kalau kita ngomong tentang Marxisme ya tidak masalah. Yang dosa itu adalah perilaku. Saya garis bawahi seperti ini. Kemudian tentang adanya education for all university, saya kira jangan sampai hanya sebatas kulit ya. Karena kita senang dengan kulit, Pak. Isinya kita nggak tahu apa-apa. Bupati kita, pemerintah kita suka dengan kulit. Festival banyak, tapi mengedukasi apa enggak? Apa hanya dari sisi ekonomi saja? Itu yang mungkin perlu kita berikan masukan ya. Ternyata anak-anak Banyuwangi, mohon maaf, saya juga sebagai guru, yang paling mudah sudah sopan, santun dan sebagainya sudah hilang. Apa hanya dijadikan dengan festival yang buahnya sehingga disebut kabupaten festival? Saya kira tidak ada pengaruh sama sekali, sehingga hanya untuk apa namanya kepentingan dari profit dan sebagainya. Ini makanya Universitas Education for University ini perlu menjadi sebuah gerakan lah. Bukan gerakan mengcounter, bukan ya. Paling tidak ada semacam perspektif lain yang berani. Sebagaimana yang kalau kita menanggapi bukunya Pak Supranoto ini, saya memberikan ketika proses berpikir yang disampaikan oleh Agus Somta, tahu ya, sosiolog tahun berapa itu? 1800-an. Itu dari proses yang sangat kuno, kemudian lebih sampai akhirnya pada menemukan sebuah sistematika pemikiran, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi kalau saya kaitkan dengan pemikiran namanya Al-Jabiri, filosof Maroko, itu ada 3 tahapan juga yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam buku ini. Yang pertama itu bayani, berpikir tekstual. Kemudian yang kedua ini irfani, ini yang belum sama sekali disentuh, hanya sekedar teks dihubungkan dengan teks. Dan yang ketiga adalah burhani. Burhani adalah sebuah kolaborasi antara pikiran tekstual dan kontekstual. Yang saya inginkan dari adanya lembaga non formal ini, yang irfani, mulai dari Mas Supranoto sudah mengangkat irfani, sisi-sisi irfani yang perlu diangkat. Ini yang belum, atau mereka mungkin ketakutan berbenturan dengan agama. Itu yang ada dari Pak Profesor jangan musyrik. Padahal musyrik itu Pak, menurut Profesor Dr. Juhat itu batasnya itu kalau benar itu lebih tipis lagi. Itu kemusyrikan. Tidak ada yang tahu.
yang memberi petunjuk Allah, yang menyesatkan juga Allah. Jadi inilah yang mungkin yang menjadi sebuah paradok ketika kita ngomong dunia irfani. Kalau tentang buku dan sebagainya pun sahabat buku Pak. Jadi kalau setiap universitas perpustakaan kurang berapa bukunya? Apa dibaca? Tidak hanya untuk kepentingan skripsi dan tesis, tapi tidak ke sini. Sehingga perilaku khususnya perilaku organisasi dan perilaku masyarakat tidak ada perubahan. Sehingga muncullah ide-ide yang namanya katanya. Tidak inherent di sini, masih katanya. Katanya Pak Guru, katanya Pak dosen. Nah, katanya siapa? Ini yang bukunya Mas Pran ini memacu kita, ya, memberi semangat kita. Jangan sampai katanya. Menurut kamu sendiri, kenapa? Karena kita hidup sampai meninggal besok yang tanggung jawab jenengan sendiri, kita sendiri. Tidak jari Pak Kiai, kue lek bojone dosa, kue melo bisa tidak ada seperti itu. Jadi jiwa bertanggung jawab atas jiwanya sendiri. Karena jiwa yang mutmainah yaitu jiwa yang diterima. Sehingga secara keseluruhan dari program gerakan ini perlu dikuatkan, Pak Zuri. Tidak hanya menempuh secara formal. Kalau bisa kita audiensi dengan pejabat yang punya orang di sini. Kita kehilangan poin di ilfaninya. Sehingga mungkin katanya orang semua resah, generasi rusak. Ya cuma resah saja, tapi tidak ada gerakan. Berteori tinggi, maaf ya Pak dosen, teorinya tinggi, diskusi, tapi selesai di situ. Gerakannya mana? Yang sampai menjadi sebuah inherent di sini ya, dari di sini itu tidak ada. Makanya mungkin dari kita tidak mengcounter apapun, tetap kita harus berjalan ilmiah sesuai dengan yang positivisme dari Agus Sombe. Tetap kita ilmiah, tapi tetap irfani dari Al-Jabiri tadi dikuatkan lagi. Sehingga generasi yang betul-betul diharapkan, ya namanya dulu itu ada namanya generasi madani. Tapi kita jargon Pak, tidak muncul. Ya kita tidak mengembangkan diri, tapi proses ini yang telah dirintis oleh Bapak Supranoto itu insya Allah merupakan sebuah paradigma baru tentang bagaimana kita hidup sebagai manusia yang terkait dengan sebuah bangsa. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Ini juga menjadi satu catatan buat For All University bahwa gerakan-gerakan ke depan For All University ini menjadi satu langkah pemikiran dan langkah-langkah yang mampu untuk menggerakkan, berarti ya Pak ya, tidak hanya dalam satu konsep pemikiran saja, tetapi bagaimana apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikirkan, kontribusi masukan apapun pada pemerintah khususnya menjadi satu langkah, menjadi satu tindakan. Tidak hanya menjadi satu pemikiran saja, tetapi harus mampu untuk digerakkan. Monggo yang kedua, monggo Pak Holili. Kalau Pak Holili ini bahasanya bebas merdeka, begitu ya Pak Holili ya? Supra merdeka. Terima kasih waktunya. Saya perlu mengucapkan salam enggak? Karena saya tidak yakin semua muslim baru belajar jadi orang Islam. Nek wis mati buruk ketok Islam ini enggak ya. Nek disulati orang Islam, nek enggak yo non muslim, gitu aja. Jadi salam saya merdeka. Baru sepakat saya. Saya bukti orang Indonesia dan hidupnya merdeka. Berpendapat pun harus bebas. Karena apa? Saya sedikit tergelitik tadi ketika kita berbicara tentang akademisi, apalagi education for all ini tak terbatas. Saya sangat setuju. Kenapa? Otak kita tak terbatas. Ketika cara berpikir kita dibatasi, kan gendeng ya. Kita ini bebas mau menulis seperti apapun, benar dan tidak itu baru ditanya apa. Ketika berbicara hukum baru ada batasannya. Ini bedanya orang berkarya ilmiah, apalagi ini education for all ini kita berbicara tidak hanya di dunia pendidikan, tapi berbicara bagaimana memanusiakan manusia. Pertama, saya selalu ingat pesan bapak saya. Bapak saya itu tidak mewarisi harta, tapi mewarisi bagaimana saya mendatangkan harta. Dengan apa? Afdalul ilmu ilmul hal. Jadi orang berilmu saja itu tidak akan pernah mendatangkan hartanya, tapi bagaimana tindakan ini yang menghasilkan.
itu yang terpenting. Tapi ketika kita terbatas cara berpikir, ini kehebatan manusia dibanding makhluk yang lain. Matahari diukur bulannya berapa. Sampai percaya nggak dengan karya ilmiah terdahulu, matahari bulannya sekian kilometer, bumi sekian kilometer? Kan goblok, bodoh, ojo percaya sih. Mau katanya, bener apa yang sampaikan Pak Ibu. Ketika kita berbicara berdasarkan katanya kan kodanya nggak arek cilik. Kemarin saya buktikan cara berpikir saya dengan anak saya buktikan. Anak saya tak suruh berdoa. Purwa, kamu berdoa dengan mata tertutup. Tuhan, aku minta permen. Dengan mata tertutup tak kasih permen. Oh iya, dikasih sama Tuhan. Akhirnya saya suruh berdoa lagi dengan mata terbuka. Minta lagi sama Tuhan dengan mata terbuka. Tuhan, aku minta mainan mobil. Mamanya yang ngasih. Terus Tuhan di mana? Tidak ada Pak, yang ngasih siapa? Mama. Loh berarti mama ini Tuhan. Nah, cara berpikir anak semacam ini, kekritisan ini perlu dipupuk. Jadi kita bertuhan itu bukan karena katanya. Jadi hidup dengan cara berpikir yang bebas, kita mencari pola bagaimana saya meyakini sesuatu ini berdasarkan hasil temuan sendiri. Kalau cuma patokan buku, apa yang disampaikan ini yang kita tulis ini berdasarkan karya ilmiahnya Pak Prat, ini hanya pijakan cara berpikir mencapai sesuatu dengan rumus perumpamaan. Bukan itu yang dimaksud. Ketika kita berbicara mobil, apa yang kita lihat sebenarnya bukan itu. Mobil mana yang mana mobil spion? Atau setirnya, atau bannya, rodanya, bukan. Nah, kita harus berpikir ke sana. Makanya ketika kita dibatasi cara berpikir karya ilmiah, dibatasi dengan pendidikan formal dan non formal, ini salah satu keterbatasan kita untuk berpikir. Kebebasan kita terisolir. Menciptakan sesuatu jangan berdasarkan sesuatu yang awalnya sama. Dulu dunia edukasi tidak ada. Beliau-beliau yang menciptakan karya ilmiah itu tidak sekolah. Thomas Edison sekolah enggak sekolah. Cuma dia berpikir bagaimana menciptakan sesuatu yang sampai detik ini kita manfaatkan. Seperti bisa berbunyi ini jasanya Thomas Edison dengan adanya listrik. Saya sebut Thomas itu seorang rasul karena membawa risalah cahaya bagi dunia. Sebelumnya kan tidak ada. Loh, kalau kita terpaku, kalau berpikir tentang keyakinan beda lagi Pak. Tapi bagaimana kita berilmiah yang bisa meningkatkan rasa keimanan kita, keyakinan kita, bukan berdasarkan katanya. Ini apa yang saya terima dan saya sering dengar oleh Pak Pran sampaikan ke teman-teman muridnya. Juga karya ilmiah ini memberi peluang kita berpikir bebas, tidak terbatas kepada apa yang menurut orang lain, tapi bagaimana saya sendiri. Kenapa? Pak Ibnu tadi menyampaikan pertanggungjawabannya itu pada diri kita masing-masing. Contoh nyata, Pak Odang, kok mobil colongan? Apakah yang nyuruh ini yang dihukum? Tidak Pak, yang berbuat. Ini hukum nyata ini yang terjadi di Indonesia. Nah, apakah kita akan terbatas di situ saja? Enggak. Kalau berdasarkan katanya, jari Pak Awal ini naik nyolong enak, gak apa-apa, gak di penjara, nyatanya ditahan. Ini kan berdasarkan katanya. Tapi ketika melakukan sendiri, kita akan mengambil hikmah dari apa yang kita lakukan. Ini yang terpenting. Makanya Education for All University ini menjadi satu terobosan, menciptakan pola pikir baru, nuansa yang tak terbatas. Apapun yang mampu kita sumbangkan kepada publik, khususnya Banyuwangi, dan bermanfaat untuk orang banyak, dipersilakan. Makanya karya ilmiah ini sangat luar biasa kita dukung. Maksudnya kita harus tahu dulu, tahu sendiri, bukan katanya gitu loh.
Mungkin itu yang bisa sampaikan. Saya mohon maaf terutama ke Pak G. Ini Pak Bion ini luar biasa, beliaunya ini dulu pernah ada di sistem pemerintahan Banyuwangi, terakhir di Kestapol juga. Luar biasa pada beliau ini banyak tahu tentang sejarah, apalagi bercerita tentang budaya, luar biasa. Ditambah lagi bercerita tentang Pancasila, bernegara, luar biasa. Saya ingin beliau juga nanti berbicara, jangan cuma jadi pendengar. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf Prof dan Pak Agus. Itu dari saya. Salam merdeka. Kita itu kalau mendengar apa namanya kata-kata dari Gus Holili ini, karena di awal pembukaan beliau sempat berkhotbah sebenarnya. Jadi momentumnya pas sebenarnya, masih di apa ya, bulan Syawal ya. Sejuk mendengarnya, bebas berbicaranya. Nah, ada satu pemikiran yang jelas dari Pak Holili ini menjadi hal masukan untuk kita ke depannya, khususnya Banyuwangi. Kita bebas untuk memberikan sumbangsi pemikiran dalam bentuk apapun. Sempat tadi dikutip dari pemikiran seorang ahli atau seorang filsafat. Hampir sama sebenarnya pemikiran Mas Holili ini dengan pendapatnya seorang ahli filsafat, Cicero. Apa pendapatnya? Saya berpikir karena saya ada. Orang yang tidak pernah berpikir sebenarnya tidak ada itu. Begitu sepertinya. Nah, konsep pemikiran-pemikiran, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, ini juga sama dengan sumbangsi pemikiran Mas Supranoto, di mana Mas Supranoto ini memberikan satu pemikiran bahwa dalam konsep berpikir kita bebas berpendapat, bebas untuk berpendapat, berpikir sampai menemukan sebuah titik, di mana titik-titik tersebut adalah titik yang ada dalam konsep pemikiran. Nah, yang ketiga ini kita rindu sebenarnya wejangan-wejangan dari seorang pemikir. Saya kira beliau juga banyak memberikan kontribusi pemikiran dan sumbangsi dalam bentuk sebuah sikap dan tindakan. Yang saya maksud adalah beliau adalah Bapak Wiono. Kami rindu dengan slogan-slogan dengan bahasa-bahasa Jawanya juga. Monggo Pak Wiono, saya berikan kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyatu dalam hidup dan kehidupan kita. Moderator yang saya hormati, Pak Joni, Pak Miftahul Arifin, Profesor Pak Agus yang berada di depan. Saya terus terang merasa bangga, kebanggaan terhadap dua hal. Pertama, di Banyuwangi ini lahir yang namanya Education for All University. Ini bagi saya merupakan gebrakan karena masih, walaupun ini teori lama, tapi masih menjadi barang yang langka untuk di Indonesia. Kebetulan background saya, S1 saya ini sarjana pendidikan non-formal education. Walaupun saya kemudian kesasar, S2 saya di hukum. Ini juga tidak terlepas saya belajar secara otodidak, informal education maupun non-formal education. Karena yang kedua, terkait dengan undangannya Pak Joni, saya belum banyak menyentuh materi, baru baca ini tadi. Undangannya Pak Joni sangat menggelitik bagi saya, pola berketuhanan. Bagi orang yang mau mempersoalkan, terutama mengenai tata bahasa Indonesia, barangkali bisa saja ini menjadi permasalahan besar. Masa berketuhanan dipolakan? Oleh karena itu saya berusaha untuk barangkali memberikan pembanding, bukan sanggahan. Kalau sanggahan berarti saya mematikan gagasan pihak lain.
Saya cenderung menggunakan istilah pola kehidupan yang berketuhanan. Ini bisa dipolakan. Jadi kehidupan yang berketuhanan yang bagaimana yang seharusnya dipolakan di negeri ini. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk yang pertama, sedikit saya berteori barangkali berdasarkan katakanlah sedikit pengetahuan yang saya punya. Di dunia ini ada 3 model pendidikan. Pertama, formal education. Ini hanya efektif untuk transformasi pengetahuan, intelektual tekanannya, knowledge tekanannya. Jadi jangan harap orang banyak berubah sikap perilaku, jangan harap banyak orang itu katakanlah memiliki skill yang luar biasa dengan mengandalkan pendidikan formal. Jadi pendidikan formal, sistem schooling, persekolahan itu hanya efektif untuk transformasi ilmu pengetahuan. Yang kedua, yang namanya non-formal education. Ini tekanannya pada skill, psikomotor. Kalau orang ingin terampil dalam segala hal, istilahnya pembicara terakhir tadi Mas Sopo sampai lalu ya, Mas Kolili, ini in action-nya. Jadi justru in action itu jauh lebih penting daripada sekedar pengetahuan. Mohon maaf, saya pernah punya pengalaman sedikit. Pak Anas itu tadinya gandrung kapilangun terhadap IP, indeks prestasi. Sampai-sampai mencanangkan Banyuwangi penerimaan CPNS IP minimal untuk swasta 3,5. Untuk universitas atau perguruan tinggi negeri ini minimal 3. Akhirnya terjebak pada pengalaman nyata. Kemudian juga terjebak pada background perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus perguruan tinggi ternama. Saya kadang juga tertawa di PMK itu yang menguasai alumni Unpad. Sebagian besar mereka pernah menjadi mahasiswa saya ketika saya menjadi akademisi ya. Cuma saya akademisi yang mogol ya, nggak seperti kawan-kawan. Mogol itu matang tidak, mentah tidak, kepalan tanggung. Saya juga menjadi pejabat birokrasi yang kurang baik barangkali kalau di mata birokrat, karena saya sering berpikiran yang dianggap menentang arus model aparatur birokrasi. Nah sekarang apalagi ya sudah pensiun ini tentunya kemampuan itu melemah, daya dukung kecerdasan melemah, wong mata mulai blawur, daya visual lemah, kemudian daya auditif juga melemah, daya pendengaran saya budek, insting juga lemah. Kena rokok itu kalau belum lonyoh, belum ninggati, melonyoh dulu baru elah tenan rokok gitu. Oleh karena itu orang tua semacam saya barangkali kalau suruh cerdas betul itu sulit. Pendukung kecerdasannya melemah, insting melemah, daya visual melemah, daya auditif melemah. Kemudian yang terakhir pendidikan informal. Pendidikan informal itu pendidikan seperti halnya yang diterapkan di lingkungan keluarga, sifatnya alamiah. Seperti kita jalan-jalan mendengarkan pitutur, tahu-tahu. Ini justru efektif untuk pembentukan sikap. Jadi kalau informal education itu sikap, kalau non formal education tekanannya psikomotor, skill, efektifnya. Formal education efektifnya pengetahuan. Semuanya ada kelemahan, ada kelebihan. Tetapi banyak hal yang tidak diperoleh pendidikan formal, tapi bisa kita peroleh pada pendidikan non formal education. Oleh karena itu saya berharap secara pribadi maupun mungkin sebagian besar masyarakat Banyuwangi, Education for All University ini menjadi salah satu solusi yang paralel sebenarnya dengan kebijakan Menteri Nadiem Makarim. Pendidikan yang merdeka ini sebenarnya seperti Nadiem Makarim. Bukan maksud pamer ya, anak saya S2 di Krakau, kemudian bekerja di Warsawa, ini baru pulang. Di sana itu tidak ada ikatan-ikatan yang terlalu formal pendidikan. Kalau kita sering terpukul pada bentuk, lupa pada isi.
Lawang ayu-ayune pupur ilang pupure karo kadase. Seperti yang disampaikan oleh Pak sampai lalu ya. Pak Ibnu tadi. Kita ini sering terpukul pada bentuk, lupa pada isi. Kejar dulu yang diutamakan. Padahal justru yang utama adalah in action-nya, isinya. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama formal education sudah. Yang kedua terkait tadi, saya menyarankan istilah kalau nanti akan dituangkan di buku ini, model kehidupan yang berketuhanan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi sekali lagi, model kehidupan yang berketuhanan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam ulasan ini saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Agus tadi. Pak Agus nih, mohon maaf, saya walaupun pernah jadi akademisi 28 tahun, mulai tahun 1982 saya ngajar di UNTAD, kemudian di UNIBA dan berbagai perguruan yang ada di Banyuwangi, sampai pernah ngajar S2 di Bali. Hendaknya ya walaupun nggak terlalu kaku, standar ilmiah tetap dipatuhi. Kritik saya terhadap buku ini, standar ilmiah terutama metodologi penulisan mohon, walaupun ini non formal education, karena ini menjadi kesepakatan umum untuk dipenuhi. Oleh karena itu, ketika itu sudah dipenuhi, sebenarnya akan luar biasa ketika kita ngomong pola kehidupan yang berketuhanan. Kita ini berangkat dari pertanyaan, siapa aku dan untuk apa aku ini dilahirkan. Sebab ketika orang tidak menemukan siapa aku dan untuk apa aku ini dilahirkan, saya yakin hidupnya akan terombang-ambing. Istilah saya tuh meleyang kabur kanginan, gumantung tanpa cantolan, nujuk-nujuk lir kinceng tanpa sojo. Tapi banyak orang yang usia 50 tahun ke atas nggak pernah menemukan jawaban atas pertanyaan siapa aku dan untuk apa aku ini dilahirkan. Sebab ketika orang tidak pernah menanyakan siapa aku dan untuk apa aku ini lahir, jangan harap akan ketemu kepada Tuhan. Jangan harap hidupnya itu akan dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki. Uripe mung urip-uripan, tuas ngentek-ngenteki panganan, ngebak-ngebaki panggonan. Oleh karena itu sebenarnya paralel terhadap ini, cuma dengan pijakan yang berbeda. Ketika kita bertanya siapa aku dan untuk apa aku ini dilahirkan, mari kita lihat di fenomena alam ini. Di muka bumi ini ciptaan Tuhan, kalau saya amati ada 4 kategori ciptaan Tuhan di muka bumi ya, jangan ngomong yang kelihatan, yang kasat mata ini ada 4 kategori. Kategori pertama benda-benda tak hidup, bangsanya tanah, angin, air dan sebagainya, bebatuan dan sebagainya. Ini berhenti dulu. Terus atau berhenti? Terus ya. Kalau saya beradaptasi dengan lingkungan. Oke. Sama Olili tadi pinter dalil juga. Kalau saya malah nggak bisa dalil. Jadi ciptaan Tuhan di muka bumi itu yang pertama benda-benda tak hidup, bangsanya tanah, bebatuan, angin, air. Dan jangan pernah disebut benda mati. Kadang orang-orang keliru, kalau benda mati berarti pernah hidup. Sama dengan orang nyebut tumbuh-tumbuhan tanaman. Oh ini tanaman alang-alang, alang-alang tanaman utek nang ndi to. Kalau tumbuhan ya tumbuhan, kalau tanaman ya tanaman. Tanaman artinya tumbuhan yang ditanam. Itu tanaman. Kalau yang liar itu ya tumbuhan. Cuma orang sudah salah kebanyakan. Kemudian kategori yang kedua ciptaan Tuhan, derajatnya lebih tinggi, ini namanya tumbuh-tumbuhan atau tumbuhan. Derajat yang ketiga namanya hewan, derajat keempat namanya manusia. Jangan ngomong jin setan ya. Karena saya hanya ngomong ciptaan Tuhan di muka bumi.
Mari kita amati satu persatu. Benda-benda tak hidup hanya punya satu karakter, satu ciri, yakni fisik atau mawujud kalau istilah dalam bahasa Jawa. Jadi fisik. Kemudian kalau tumbuh-tumbuhan ada dua cirinya. Pertama mawujud atau fisik, kedua hidup. Kemudian kalau binatang tambah satu lagi insting. Seperti naluri untuk kawin, naluri mana makanan, mana bukan, mereka tahu. Kemudian untuk manusia tambah satu lagi, akal budi. Tapi saya sangat heran kadang-kadang manusia seperti kita. Saya ceramah di hadapan Kiai Sekapatan pernah mengungkapkan semacam ini. Tanah ini derajat ciptaan Tuhan paling rendah, tapi dia sumber kehidupan. Nggak ada satupun makhluk hidup di muka bumi yang bisa hidup, bertahan hidup tanpa tanah. Coba kita yang hadir ini saja, nggak usah level kiai, termasuk kiainya boleh juga. Baik mana kita dengan lemah. Tanah ini sumber penghidupan. Tidak ada satupun makhluk hidup di muka bumi yang bisa bertahan hidup tanpa tanah. Sumber penghidupan. Bahkan tanah ini ketika bangkai dimasukkan dalam tanah, hilanglah baunya, teredam oleh tanahnya. Lah kalau kita enggak, tumbak cucu antek golek kurang aman, kulak kono kulak kene, jauh lebih baik tanah daripada kita kalau kita mau introspeksi. Kemudian yang kedua tumbuh-tumbuhan. Saya kadang iri dengan pohon pisang. Pohon pisang itu walaupun dibabat ribuan kali tetap akan tumbuh dan terus tumbuh sepanjang medianya memenuhi syarat. Dia baru rela mati ketika sudah berbuah. Dia baru rela mati ketika sudah punya anak. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, adakah pohon pisang ketika berbuah diberikan anaknya atau dimakan sendiri? Makanya di hadapan para kiai pun saya pernah mengatakan, saya pun dipanjenengan kalian gedang. Lalek kula menungso kalah karo wit gedang, wis becik modaro. Timbang entek-enteki panggonan, ngebak-ngebaki panggonan, entek-enteki panganan. Saya di hadapan kiai gini. Pak Meskawi sering tahu saya ngomong gini. Kemudian derajat yang ketiga, hewan punya insting. Hewan ini loh, yang namanya anjing, ya kalau dipelihara dengan belas kasih, dengan kasih sayang, tuannya sakit ditungguin. Kalau manusia, jangankan mertua, wong tuane kadang dimutilasi kok gara-gara rebutan warisan. Kok manusia kalah kalau kira itu. Lah sekarang derajat tertinggi hewan, sehingga terjawab Pak Med pertanyaan saya, siapa aku? Oh, aku ini ciptaan Tuhan dengan derajat tertinggi. Lalu untuk apa aku ini dilahirkan? Karena derajatnya tertinggi oleh Tuhan itu ditunjuk sebagai khalifah. Ini kalau pengetahuan saya tentang Islam begitu, sebagai khalifah, pengelola bumi seisinya. Dia boleh memanfaatkan tapi tidak boleh menyia-nyiakan. Di hadapan kiai pernah saya ceritakan ketika saya masih SD, demi Allah, sudah menjelang sholat maghrib, sudah qomat, ada anjing lari, termasuk imamnya itu keluar ngejar-ngejar anjing. Lu kira ini salah apa? Wong kita ini ada kemunahan di muka bumi aja dosa kok. Nah, oleh karena itu sekali lagi, ayo kita pertanyakan siapa aku dan untuk apa aku ini dilahirkan. Insya Allah ketika kita sadar bahwa manusia ini lahir di muka bumi sebagai khalifah, ini sinkron dengan keyakinan terbesar umat Islam di Indonesia. Karena khalifah jangankan menghalalkan darah orang lain, mau membunuh binatang aja apabila tidak diperlukan tidak boleh kok. Lah ini ketika kita ngomong perketuhanan semacam ini, terus punjernya tolong nanti juga cuplek kalau nanti akan dituangkan dalam bentuk karya yang lebih ilmiah, bukan sekedar artikel biasa ya. Ini artikel biasa ya. Cuplek, katakanlah Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 jelas, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Indonesia itu negara yang berdasarkan ketuhanan, bukan negara agama. Ini kadang orang nggak ngerti masih. Kadang tidak mau membedakan mana itu negara sekuler, negara agama, dan negara yang berketuhanan. Saya lalu Bapak Ibu belum 1 bulan diminta ceramah di Kanwil Kementerian Agama di Hotel Luminor, mengumpulkan ormas Islam se-ex-Wilker pembantu Gubernur Jember yang sekarang Badan Koordinasi ya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jember. Saya terkejut, ada salah satu ormas di Banyuwangi katanya radikalisme itu ciptaan pemerintah. Katanya yang namanya terorisme itu ciptaan pemerintah untuk membantai umat Islam. Umat Islam sekarang banyak dibantai katanya. Dan kita sebenarnya orang Banyuwangi harus berontak loh. Itu Pak John terutama yang saya harapkan karena keberaniannya. Saya nangis kadang-kadang ada ungkapan di Banyuwangi ini ketika tragedi menjelang reformasi, ada 100 sekian kiai dibantai. Demi Allah saya berani bersaksi, tidak ada satupun kiai. Lo nggak dosa kita kalau membiarkan itu. Kalau perlu ayo sebar angket itu di seluruh kabupaten ini. Apakah ada yang namanya kiai ini dibunuh dan sebagainya? Tidak ada. Yang ada adalah oknum guru ngaji yang backgroundnya nakal, kemudian setelah puluhan tahun dia oknum penjahat yang pinter ngaji, bukan oknum guru ngaji ya. Setelah puluhan tahun bepergian kembali ke Banyuwangi mulai ngaji. Kalau pegawai negeri malah ada di Gambira. Saya waktu itu masih menjadi ketua fraksi karya pembangunan DPRD Kabupaten Banyuwangi. Ya mohon maaf bukan maksud pamer ya, saya 3 periode menjadi anggota legislatif masa Orde Baru. Jadi saya tahu persis. Ayo ini kita bongkar ini. Karena kita menanggung dosa bersama ketika ini nggak kita bongkar. Bahkan Komnas HAM dan Komnas HAM pun terjebak. Waktu itu kepentingan politik yang dominan. Kalau ingin fair sederhana saja, sebar angket gitu. Atau wawancarai adakah kiai yang dibunuh di desa ini, setiap desa walaupun nggak ada korban. Ini termasuk Pak Agus kalau bisa adakan penelitian itu supaya fair, supaya Banyuwangi tidak menanggung beban dosa sejarah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, dan saya hanya ingin mencuplik syairnya Kiai Maimun Jubair dalam bahasa Jawa. Saiki akeh wong pinter ning ora bener, nanging uga isih ana wong bener senajan ora pinter. Luwih becik dadi wong bener senajan ora pinter tinimbang dadi wong pinter ning ora bener. Sing luwih prayoga dadi wong bener sing tansah tumindak pinter. Nginterne wong bener luwih gampang tinimbang benerne wong pinter. Benerne wong pinter butuh jembare nalar lan lembahe dodo. Tepuk tangan. Kemudian tolong jangan hanya mengandalkan akal ya. Kalau saya hati nurani yang harus mengendalikan akal. Sebab kalau hati tak membimbing akal, benar salah tak pernah disoal. Saya ulang, kalau hati tak membimbing akal, benar salah tak menjadi soal. Sikap perilaku tak berlandaskan moral, segala cara dianggap halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita read dari Pak Yono. Nah, ada satu kalimat, karena kita hari ini juga berbicara terkait dengan pemikiran Mas Pranoto, bahwa ada satu kalimat yang menarik yang disampaikan oleh Pak Wiono untuk menjawab sebuah tantangan kebangsaan kita hari ini, dan bagaimana kita juga menata kebangsaan ini. Apa pemikirannya, siapa aku dan untuk apa aku dilahirkan. Nah, konsep-konsep pemikiran Pak Wiono juga pernah dituangkan dalam pemikiran Mas Pranoto. Karena kita berbicara pemikiran Mas Pranoto, apa pemikirannya? Pemikiran Mas Pranoto adalah siapa manusia sebenarnya dan hingga mengenal Tuhannya. Nah,
Artinya apa? Kebebasan kita menjadi sebuah manusia sampai dengan titik akhir, sampai mengenal dengan sesuatu tentang hakikat, ini menjadi satu penting. Nah, Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ada satu yang lupa ya tadi. Ya. Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 supaya ini sekaligus pencerahan. Ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 bunyi aslinya. Saya dulu hafal Pak Agus, mohon maaf. Undang-Undang Dasar 45 sampai titik koma hafal. Setelah diamandemen saya baru ingatan tambah tua, nggak bisa menghafalkan. Bunyi aslinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang perlu saya tegaskan, yang dijamin ada dua. Pertama, kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Untuk apa? Memeluk agamanya masing-masing. Memeluk ya artinya hanya ikut. Yang dijamin yang kedua, kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadah. Menurut apa? Menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Agama dan kepercayaan itu sejajar. Pencetus ini Pak Supomo yang paling tahu, Profesor Dr. Supomo. Oleh karena itu di negeri ini saya tegaskan di penganut aliran kepercayaan ketika di daerah selatan kala saya belum pensiun. Terakhir Mahkamah Agung sudah membatalkan peraturan pemerintah yang mengharuskan orang beragama. Sekarang di Indonesia orang boleh tidak beragama. Ini kadang keliru. Loh, ini Pak Wiono itu arahnya kan komunis matamu itu. Yang tidak boleh tidak berketuhanan gitu. Oleh karena itu cara berketuhanan yang bagaimana yang harus kita laksanakan di negeri ini agar NKRI ini tetap utuh, tegak berdiri, lestari untuk selama-lamanya. Lah kalau ini akan dijadikan diskusi, insya Allah ya, walaupun jauh setiap saat saya akan datang. Saya terus terang orang yang mendambakan kedamaian dalam kehidupan. Barangkali itu. Terima kasih. Kayaknya menarik apa yang menjadi tawaran Pak Wiono ini untuk menjadi diskusi lebih lanjut. Artinya apa? Tadi saya sempat bertanya ini dengan Pak Rektor. Pak Rektor, sebenarnya kampusnya kita di mana? Kampus kita di Banyuwangi bebas dimanapun. Artinya apa? Artinya bahwa for all university ini juga bebas dimanapun. Artinya bapak-bapak yang ada di sini juga bebas untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Sekaligus bapak-bapak yang ada di sini juga sebagai penyelenggara atau pelaksana. Kami for all university ini akan terus memberikan sumbangsi pemikiran, memberikan sumbangsi saran usul bagaimana Banyuwangi ke depan. Nah, karena tadi kita sudah sudah saya sampaikan di pertemuan awal, kita berharap jam 12.0.0 begitu ya. Angka 0.0 ini angka keseimbangan dan angka bebas. Kalau 0.1 belum bebas artinya apa? 0 adalah sebuah kunci, kosong adalah sebuah kunci. Artinya kita jam 12 kita akhiri. Nah, saya berikan kesempatan satu kali lagi untuk memberikan sebuah pemikiran. Nanti harapannya tetap jam 12 diakhiri, padat, singkat. Yang terakhir saya berikan kesempatan kepada bapak-bapak yang ada di depan. Monggo berikan kesempatan satu kali lagi. Monggo Bapak. Nah, kalau tidak ada, saya berikan kesempatan. Ada satu hal yang menarik, apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu, Pak Holili dan Pak Wiono khususnya terkait dengan masalah pemikiran. Dan yang menarik lagi bahwa pendidikan non formal ini menjadi satu solusi ketika di tengah pandemi COVID ini, bahwa pendidikan keluarga itu sangat penting hari ini. Bagaimana membentuk sikap kognitif, afektif dan psikomotorik dan sebagainya. Nilai-nilai keteladanan itu juga berangkat ternyata dari sebuah keluarga. Yang kedua, bahwa for all university ini juga menjadi satu tantangan
dan menjadi juga sebuah jawaban apa yang dipikirkan oleh Mas Menteri Makarim, Nadiem Makarim, mohon maaf, terkait dengan konsep Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka. Nanti saya berikan kesempatan kepada Pak Agus, sebenarnya konsep Merdeka Belajar itu seperti apa, terus bagaimana dihubungkan dengan konsep ini. Tetapi yang pertama saya berikan kepada Bapak Prof. Miftahul Arifin, nanti di terakhir Pak Agus, dan ditutup Pak Rektor. Monggo Bapak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Wibi, saya menggunakan absus salam. Ya. Kalau absus salam itu apa? Ya, baik. Mumpung ingatan saya masih, karena orang tua itu lebih dekat pada kepikunan. Ya. Supaya tidak pikun, ya latihan kita berpikir. Baik, berdirinya Education for All University ini memang kalau kembali kepada pendapatnya Pak Ibnu, abot betul. Tetapi langkah yang dikerjakan saya dengan Pak Joni, saya sudah mendirikan yayasan yang termasuk anggotanya Pak M. Yusuf, ini di bawah Al-Kolam namanya, Al-Kolam, dan belum mengadakan pertemuan lagi. Mungkin dari yayasan ini ngambek, ya kok yang datang cuma ini penasehat ini. Ya. Baik, jadi kalau saya menggunakan apa yang disampaikan Pak Ibnu, sarannya sangat saya terima, dan kita pikirkan bagaimana yang akan datang. Kemudian juga Pak Rudi memang orangnya ya seperti itu, ya orangnya menggebu-gebu. Jadi kita itu suruh lari, dikebuk dari belakang, ayo belayu. ini Pak Rudi. Kalau Pak Yono mantan Kesbang, dan dia itu termasuk favorit saya ketika jadi anggota dewan di zaman Golkar. Setiap ada demo saya mesti mendekati dia. Ada demo mesti mendekati dia. Sebagai teori yang disampaikan oleh Pak Yono, ini penulisannya bagaimana? Memang ini mendadak sekali. Instruksi dari Pak Supranoto, tolong saya dibahas seperti ini. Nanti pengembangannya justru apa yang dikatakan oleh Pak Moderator, bagaimana berikutnya ini adalah diserahkan kepada kita semuanya ini. Kemudian barangkali kita berbicara tentang ketuhanan, apa yang disampaikan Pak Olivi, Mas Ibnu. Ini terus terang kalau diukurkan dengan apa yang pendapatnya Pak Pran itu menceng. Ya, menceng nggak pas apa yang diharapkan. Nah, tolong dibaca lagi dulu di sini bagaimana Pak Pran itu berketuhanan. Dikaitkan dengan yang Pak Yono sebagai Kesbang, ini lebih banyak Islam yang dikembangkan, yang di ya mantan Kesbang, ya mantan Kesbang. Jangan khawatir Pak, kita pendukungnya. Ya, yang disampaikan oleh Pak Yono, bagaimana diterima oleh kelompok Islam bahwa berketuhanan adalah begini, lebih pada nurani. Ini banyak orang-orangnya Pak Pran juga. Loh, kalau nurani itu dalam teori Pak Pran itu adalah pada A6. A6 itu adalah binatang. Tetapi kalau manusia itu adalah pada A7, akal. Nah, dalam penjelasan tentang ketuhanannya Pak Pran ini memang kita harus hati-hati. Hati-hati bagaimana? Ini apa ada tabrakan dengan sini dan sana. Ternyata
Education for All University mengadakan ini nggak lepas ternyata pada sosial dan politik, dan apalagi didatangi oleh bapak kita yaitu Pak Yono. Ini nuansanya ya kita diajak untuk juga berpikir yang keras ke depan bagaimana. Ya, maaf bapak dan saudara sekalian, saya ini ngundang kawan tapi sudah saya dulu datang dan sebagainya, ternyata kenyataannya seperti itu. Ya, takut kalau sudah masuk berpikir tentang ketuhanan ini apakah nanti kita musyrik inilah yang padahal enggak. Kenapa? Kalau kita menghayati apa yang disampaikan oleh Pak Bran itu, kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Katanya Pak Wiono ya, yang Islam ya Islam gitu Pak. Jadi gampangannya seperti itu. Makanya saya memberanikan, bahkan saya kepingin orang yang vokal bagaimanapun tentang itu saya siap untuk menjelaskan. Dan saya ketika membuat seperti ini, saya banyak ditakut-takuti, awas itu ya, bahaya itu nanti ya karena tidak dibaca dulu. Kalau dibaca dulu ternyata bagaimana? Ternyata Pak Supranoto itu memberikan siraman semangat berketuhanan, semangat hidup, semangat berbangsa, dan tidak ada TikTok di dalamnya. Walaupun saya dengan Pak Kodili berbeda, tapi tetap. Monggo barangkali dari Pak Joni untuk menyampaikan. Agus ya. Sudah bagus. Saya terima kasih Pak Wiono dengan semangat untuk harus jalan terus. Saya akan jalan terus. Satu saat saya akan mengundang Pak Wiono bagaimana kedepannya tentang Education for All University ini. Jadi merupakan bidang dan siap untuk diundang ke dalamnya Pak Wiono. Loh ya kenapa? Konsumsi kan dia nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi begini Bapak, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ibu, terus Pak Hamidi, sebenarnya saya sepakat Pak, bahasa bebas berpendapat saya sepakat, tetapi seperti yang dinyatakan oleh Pak Wiono tadi, kami dari akademisi yang menyempurnakan untuk pendekatan kaidah keilmiahannya. Nah, begitu Pak. Seperti apa yang kami sudah lakukan, kalau kita bicarakan tentang budaya dan dikaitkan dengan agama, maka kemusyrikan yang muncul kalau itu dikaitkan. Maka kita harus membedakan dulu, ini agama dan ini budaya. Kalau kita bicarakan budaya, di dalamnya pasti ada agama Pak. Nah, ini sudah masuk dalam jurnal nasional tingkat 2 yang saya masukkan untuk ritual mudun lemah, tapi dari sudut pandang agama yang saya masukkan, seperti itu Pak. Ini contoh-contohnya saja. Dan alhamdulillah bukunya ada Pak. Saya mensarankan ke profesor, For All University ini hanya 2 orang Pak yang jalan, profesor sama rektornya, lainnya nggak ada. Ini problem di situ sebenarnya. Saya protes. Jadi saya pinginnya jangan hanya di sini saja, jangan hanya kita kumpul diskusi setelah ada hanya 2 pemikiran saja, jangan. Tetapi bagaimana pengembangan For All University secara bebas berpendapat, tetapi ada produknya seperti apa yang dikatakan Pak Ibnu dan Pak Khalili tadi. Apa produknya? Buku-buku hasil bebas berpendapat yang sudah direview oleh kalangan akademisi. Itu yang penting Pak. Yang kedua, yang kenapa For All University ini susah sekali untuk dikembangkan? Karena madunya tidak ada Pak. Dengan konsepnya Mas Menteri,
Nadiem Makarim ini sebenarnya itu membuat menjadi peluang yang sangat menarik di saat For All University ini membentuk MSP, Pak, lembaga LSP, lembaga pendidikan luar sekolah. Karena kalau kita melihat perjalanannya, For All University ini sebenarnya lembaga luar sekolah yang bisa menciptakan sertifikat-sertifikat. Kita bisa kerjasama dengan BNSP, Pak. Anggaplah For All University kerjasama dengan Hotel Kumala. Anggaplah seperti itu. Untuk membuat kurikulum tentang pendidikan perhotelan. Nanti ini bisa kerjasama dengan sekolah-sekolah, Pak, dengan kampus-kampus. Nah, saya akhirnya bertanya pada beliaunya, ada nggak surat pendirian For All University? Belum. Nah, ini harus kita bahas, Pak. Monggo kita bahas dengan, saya beranggapan bapak-bapak di depan saya ini senior saya, karena saya lebih muda, Pak. Kami tahu jalannya, kami tahu administrasinya, tetapi kalau tidak ada inspirasi dari bapak-bapak, tidak ada dorongan dari bapak-bapak, kami tidak mampu, Pak. Kami siap membantu untuk tata laksana administrasinya. Bagaimana ini bisa terlaksana? Kampus Merdeka Belajar itu, Pak, sekarang semester 5, 6, 7 wajib di luar kampus, Pak. Seperti sejarah kerjasama dengan hotel-hotel, karena kaitannya dengan guiding. Kerjasama dengan lembaga-lembaga bahasa Inggris, kaitannya untuk jadi guide. Tidak hanya sebatas jadi guru sejarah, tetapi juga mereka wajib harus mampu memiliki skill tentang dunia usaha dan dunia industri, Pak. Ini perkembangannya. Makanya poin yang harus bisa kita tangkap, apa-apa saja yang bisa dilakukan agar For All University ini punya madu, Pak. Di saat punya madu nanti akan datang sendiri, Pak, pemikir-pemikir ini, Pak. Bahasa saya adalah pemikir-pemikir materialistis. Dia berpikiran saya digaji berapa baru saya mau masuk, menyumbangkan pikiran. Saya begitu. Jadi itu, Pak. Pak, sedikit bisa, sedikit ada setengah menit. Moga, Pak. Jadi begini, memang mengajak kebaikan itu sulit, ya. Ya, barangkali saya ini dengan Pak Joni menjadi cercahan, ya, cercahan, caci makian, ini itu dan sebagainya, berdiri itu ke For All University dan sebagainya. Dan terus terang, saya akan memulai dari terbawah, paling bawah. Jadi sekarang Education for All University itu sudah bergerak pada program unschooling dan homeschooling. Produknya sudah ada. Cuma kadang-kadang memang kelemahan kami dalam membentuk ketua yayasan itu sendiri, belum kita mengadakan pertemuan yang matang, bagaimana dan sebagainya, sehingga nanti barangkali apa yang menjadi idenya Pak Agus, saya akan melaksanakan, merayu kembali kawan-kawan yang mau kadang-kadang kegiatan. Sedangkan kegiatan ini merupakan awal menggerakkan kita berdiskusi, itu, Pak. Dan mudah-mudahan terkait dengan tentang ketuhanan kami tidak akan menjelaskan begitu mendalam. Biar bapak-bapak sendiri datang ke Pak Pranoto bertanya sebenarnya bagaimana. Baik, kawan-kawan akademisi ini saya ajak untuk berbicara tentang ketuhanan itu sudah. Perkara nanti apa yang merupakan kawan-kawan, kita tidak memaksakan diri ke Pak Pranoto, nanti misalkan kita bagaimana sesuai dengan jamnya sudah biarkan. Apa saja sudah? Ya. Harapan. Terima kasih, karena sesuai komit kita jam 12 tidak ada titik lebih dan anunya kita tutup.
yang saya harapkan Pak Wiono bisa melanjutkan dan memotivasi, karena Pak Wiono penasihatnya Education for All. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.